Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, tema kita pada kajian Ramadan kali ini yaitu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Orang-orang berpesta ria, beramai-ramai, berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah. Masjid-masjid yang biasa sepi kini ramai. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, masjid-masjid dan tempat lainnya tanpa mengenal waktu. Dan yang tidak kalah menarik, orang-orang saling berbagi, berlomba-lomba berbagi takjil ketika hendak berbuka puasa. Namun di samping itu, ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan, terkhusus dalam beribadah. Yang pertama, isti'jalu fil ibadah. Tergesa-gesa dalam beribadah. Apa contohnya? Masih banyak kita temukan, masih banyak kita lihat di masyarakat kita, orang-orang berlomba-lomba dalam tarawih. Berlomba dalam arti kata negatif, ingin cepat selesai. Bayangkan 23 rakaat, ada yang melakukannya dengan hanya waktu 10 menit. Coba kita perhatikan bacaan Fatihahnya, kita perhatikan gerakannya, apakah sesuai dengan rukun. Apabila Fatihah itu panjang pendeknya, makharijul hurufnya tidak sesuai, maka sia-sia solatnya. Ketika dia melaksanakan ibadah solat, tumakninah antara rukun yang satu dengan rukun berikutnya, itu ada tumakninah. Apabila itu tidak terlaksana, tentunya solatnya akan menjadi sia-sia. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Berlomba-lomba, ingin cepat melaksanakan, ingin cepat selesai. Padahal kualitas dari ibadahnya sangat minim sekali. Yang disunnahkan beribadah, disegera dicepatkan di dalam ibadah bulan Ramadan adalah berbuka puasa bila telah tiba waktunya. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, la yazalun nasu khairum ma'ajjalul fitra. Manusia atau orang-orang yang berpuasa itu akan senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Itu yang pertama. Tergesa-gesa dalam beribadah. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah terlalu banyak menu bukaan karena memperturutkan hawa nafsu. Tak jarang kita temukan di rumah-rumah, dan ini bisa terjadi di rumah kita. Ketika berbuka puasa, semua menu dihidangkan. Ada goreng pisang, ada bakwan, ada risol, ada tahu. Belum lagi kolaknya, cendolnya, buburnya, semua menu dihidangkan. Padahal ketika berbuka puasa,
kita mengambil 3 butir kurma dan ditambah segelas air putih, itu jauh lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ay yusalliya." Ini menarik hadisnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa yuftiru ala rutubah, kurma basah, kurma muda, ketika hendak sebelum melakukan ibadah salat. Nabi berbuka pakai rutub. Bukan kolak, bukan roti, dan bukan yang lain. Nabi tidak memenuhkan lambungnya dengan makanan-makanannya meskipun halal. Tapi Nabi berbuka dengan rutub. Tentu ada nilai kebaikan di situ. Fa illam takun rutubatun fa'ala tamarotin. Kalau tidak ada rutub, kata Nabi, maka Nabi berbuka dengan kurma kering. Fa illam takun, kalau tidak ada juga, hasawatim mimma. Nabi meminum air beberapa tegukan. Sebelum Nabi melaksanakan ibadah sholat maghrib, inilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Nabi telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berbuka yang baik, pastinya harus kita contoh. Tanpa memperturutkan hawa nafsu, tanpa memperturutkan keinginan yang sia-sia, hanya untuk kebutuhan perut saja. Kenapa? Karena di dalam berbuka juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita penuhkan perut kita ini, tentu ketika kita melaksanakan ibadah berikutnya, ada sholat maghrib berjamaah, ada sholat isya berjamaah, dan ada sholat tarawih berjamaah. Mungkin ketika melaksanakannya tidak akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Gara-gara apa? Gara-gara berbuka yang terlalu berlebihan. Nauzubillah. Nabi juga memberikan tips kepada kita bagaimana cara mengisi lambung kita ini. Kata Nabi, "Fasulusu li ta'amih, wa sulusu li syarabih, wa sulusu li nafasih." Sepertiganya diisi dengan makanan, sepertiganya dengan air, dan sepertiganya dengan nafasi, udara atau bernapas. Itu yang kedua. Terlalu banyak menubukaan karena memperturutkan hawa nafsu. Nauzubillah. Kesalahan berikutnya adalah banyak orang yang berpuasa tapi meninggalkan makan sahur dikarenakan berbagai alasan. Ada yang beralasan karena tidak selera makan. Ada yang beralasan karena susah bangun. Dan ada yang beralasan karena diet. Padahal Nabi sendiri menjelaskan dalam sebuah hadisnya, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Tunaikan makan sahur, kerjakan sahur, karena di dalam sahur itu ada barokah Allah. Di hadis yang lain, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tetaplah kalian melaksanakan makan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walau meminum seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia. Kalau kita lihat secara waktu, makan sahur itu adalah dilaksanakan sebelum fajar. Seakan Nabi ingin menegaskan kepada kita bahwa bangunlah. Bangunlah. Dirikan sholat minimal 2 rakaat. Tahajudlah. Kenapa? Karena dituntut sahur itu bukan hanya sekedar makan. Kita boleh, kalau kita tidak selera makan, kita boleh minum. Tapi intinya bangunlah dan tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Bertahajudlah. Dan ini kalau kita laksanakan kurang lebih 1 bulan, insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita menjadi ahli tahajud, insya Allah. Qiyamul lail kita insya Allah di bulan-bulan berikutnya akan menjadi orang-orang yang mendirikan tahajud di bulan yang lain. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam itu dirikanlah solat tahajud sebagai amal tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menempatkanmu ke tempat yang terpuji. Lihat kalimat akhirnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menempatkanmu ke tempat terpuji. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin dipuji? Semua manusia ingin dipuji. Tapi bayangkan kalau pujian itu dari Allah. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, sekampung, senegara pun yang akan menghinakan kita, menjatuhkan kita, Allah tidak akan ridho. Allah yang mengangkat derajat seseorang. Terakhir, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika beribadah di bulan Ramadan adalah jangan tunjukkan ibadahmu di media sosial. Jangan tunjukkan ibadahmu di media sosial. Apa contohnya? Apa maksudnya, Ustaz? Tak jarang kita temukan sahabat kita, teman kita ketika sholat tarawih. Lihat statusnya. Lihat statusnya. Masjid Agung. Alhamdulillah malam ke-12 Masjid Agung. Masjid ini, masjid itu. Alhamdulillah khatam juz ke-10, juz ke-14. Bacaan Al-Qur'annya. Nauzubillah. Untuk apa kita tunjukkan? Tentunya ada. Yakinlah, hati-hati. Ada bisikan-bisikan nanti ketika ada orang yang melihat. Ada dua penyakit hati. Yang pertama, yang akan muncul yang pertama adalah ria. Ingin dipuji orang. Dan yang kedua, ujub, bangga diri. Setan akan terus menggoda kita, akan terus mencari cara bagaimana nilai ibadah kita kalau bisa di bawah 0. Tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini yang terakhir, jangan tunjukkan ibadahmu di media sosial. Beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, demikian kajian kita hari ini. Ingat, ada 4 yang harus kita tinggalkan, ya. Yang pertama, tergesa-gesa dalam beribadah. Yang kedua, jangan terlalu banyak menubukaan. Yang ketiga, banyak orang yang berpuasa tapi meninggalkan makan sahur. Dan yang terakhir, jangan tunjukkan ibadahmu di media sosial. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.